Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irgi Sukmawijaya, mahasiswa PPG UIN Sunan Gunung Jati, batch 4 2025. Saya bertugas di SMAN 1 Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, sebagai guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan tugas UKIN berupa memvideokan praktik mengajar. Adapun saya akan mengajar di kelas 10I, materinya tentang menjauhi zina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, tubuhku, pikiranku, hatiku, pres, Allahu Akbar. Sip. Tepuk tangan buat kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Hari ini anak-anak kita bisa berjumpa kembali dalam rangka belajar pelajaran PABP. Mengingat sekarang cuacanya sedang berkabut, maka Bapak perbolehkan jika kalian ingin menggunakan jaket. Nah, sebelum pembelajaran dimulai anak-anak, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan seperti biasa dipimpin oleh seksi rohani. Siap. Sebelum kita berjalan ke baik, mari kita berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kita. Amin. Selanjutnya anak-anak, Bapak akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Yang namanya dipanggil silakan katakan hadir. Sementara yang tidak hadir tolong disampaikan keterangannya. Azriel? Izin kemana? Kontrol gigi. Sherin? Hadir. Taufik? Hadir. Zaki? Hadir. Oke, alhamdulillah anak-anak, hari ini Bapak sudah mengecek kehadiran kalian ya. Bapak ucapkan terima kasih bagi siswa-siswi kelas 10I yang sudah datang tepat waktu meski di tengah cuaca yang sedang berkabut ya. Dan kita doakan juga teman-teman kita yang sedang sakit semoga disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan buat teman-teman yang sedang izin ataupun dalam perjalanan semoga Allah beri keselamatan. Amin. Anak-anak, sebelum Bapak menjelaskan materi hari ini, masih pada ingat materi minggu kemarin bab 6 itu judulnya tentang apa? Menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina untuk melindungi harkat dan martabat manusia. Bapak akan memperlihatkan sebuah gambar dulu dengan judul gambar pemantik materi. Nah, kira-kira anak-anak di sini ada yang bisa menyebutkan apa sih perbedaan gambar yang kiri dengan yang kanan? Oke, boleh dengan Kalista ya. Bagaimana? Jadi gambar yang pertama itu mereka tuh menikah secara sah. Kalau yang kedua itu mereka melakukan zina di luar pernikahan. Oke, tepuk tangan buat Kalista.
Barangkali ada siswa yang lain yang mau memberikan tanggapan terkait dua gambar yang ada di depan. Boleh dengan siapa? Dengan Haura. Bagaimana Haura? Kalau yang pertama mah walaupun karena sudah halal, jadi apa yang mereka lakukan itu termasuk dalam ibadah. Ibadah ya. Tapi Yang mana yang sebelah kiri? Yang sebelah kiri. Oke. Tapi kalau yang sebelah kanan termasuknya dosa karena di luar pernikahan. Oke, tepuk tangan juga ya untuk Haura. Nah, sementara pada kesempatan kali ini anak-anak, tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari adalah yang di nomor 4. Ya, coba baca sama-sama nomor 4 anak-anak. Menganalisis Quran surat Al-Isra ayat 32 dan Quran surat An-Nur ayat 2 serta hadis terkait. Nah, selanjutnya anak-anak, setelah kita sama-sama memaparkan tujuan pembelajaran, maka alangkah baiknya kalau kita membaca Quran surat Al-Isra dan Quran surat An-Nur dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisha wa sa'a sabila. Selanjutnya Quran surat An-Nur. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidim minhuma mi'ata jaldah wala ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wa yaumil akhir wal yashhad azabahuma ta'ifatum minal mu'minin. Dua ayat yang barusan kalian baca itu anak-anak adalah ayat tentang larangan berzina. Semoga kita dijauhkan dari perbuatan tersebut. Amin. Nah, sebelum kalian mengisi LKPD ya, Bapak sampaikan dulu dampak dari berzina. Kira-kira kenapa? Ya, boleh dengan siapa? Dengan Taufik. Kira-kira kenapa Taufik? Karena bisa menularkan penyakit kelamin, man. Betul ya. Seperti yang kita ketahui anak-anak, yang namanya zina aman dari penyakit tidak? Tidak. Bisa jadi orang yang kita zinai itu terkena penyakit HIV. Kira-kira akan tertular tidak? Iya. Dan kalau sudah terkena penyakit HIV, kira-kira panjang umur atau tidak? Tidak. Karena bahkan sampai sekarang penyakit HIV belum bisa disembuhkan. Nauzubillahi min zalik. Apa anak-anak yang keempat? Nasab anak tidak jelas. Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan nasab? Ya. Gimana, Haura? Karena misalkan hasil dari perzinahan itu ada telur yang dibuahi, nanti itu Ya. karena anaknya itu hasil dari di luar pernikahan tidak sah, jadi anaknya itu gak punya ayah secara agama. Oke, betul ya. Tepuk tangan dulu ya buat Haura ya. Kalau anak tersebut perempuan dan mau menikah, boleh dinikahkan sama ayahnya tidak? Tidak. Kenapa? Karena nasabnya tidak jelas. Itu ya anak-anak terkait materi dari Bapak ya seputar dampak berzina. Nah, selanjutnya anak-anak yang akan kalian lakukan adalah mengerjakan LKPD yang sudah disiapkan oleh Bapak. Silakan ya untuk masing-masing kelompoknya itu berkumpul ya yang depan ke belakang. Sambil Bapak bagikan ya LKPD-nya.
Oke, silakan diisi dulu ya identitasnya. Adapun yang lainnya jangan dulu. Bapak kesini dulu. Oke, ini 1, 2, 3, 4. 1. Oke, selanjutnya kelompok ini 1. Ini ya kelompoknya Bapak ulang lagi. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, silakan anak-anak ya, kelas, kelompok, nama anggota diisi dulu. Nah, setelah itu yang diisi tidak semua ya. Karena nanti akan dikerjakan di pertemuan yang akan datang, sehingga untuk sekarang hanya beberapa saja yang akan kalian isi. Silahkan dibuka yang bagian D, aktivitas 2, penyelidikan masalah kelompok. Nah, sama kalian anak-anak silahkan diisi nomor 1 dan nomor 2. Di sebuah platform media sosial sedang tren konten video call berdua dengan lawan jenis yang bukan mahram dengan pakaian yang tidak menutup aurat secara sempurna. Banyak remaja yang menganggap ini hal biasa sebagai bentuk ekspresi diri. Nah, berdasarkan ayat yang tadi kita sama-sama baca, wala taqrabuz zina, janganlah kamu mendekati zina. Apakah perilaku dalam kasus di atas termasuk mendekati zina? Silakan disampaikan alasan logis menurut kelompok kalian. Baik, silakan dikerjakan anak-anak sambil Bapak pun ikut memantau. Ini kelompok berapa? 1. Oke, kelompok 2 bagaimana? Sedang mengerjakan juga ya. Oke, ini kelompok 2 hanya bertiga saja hinte ya. Oke. Kita lanjut ke kelompok berapa ini? Kelompok 3. Oke, ini ke kelompok 8 dulu ya. Oke. Ini kelompok berapa? 4. Kelompok 4. Oke, tinggal nomor 1. Ini isi nomor 2 dulu, nomor 1-nya dilengkapi ya. Kelompok berapa ini? Kelompok 5 Bapak. Nah, gimana ini kelompok 6? Sedang dikerjakan? Aman? Oke, sip. Nah, kalau tadi anak-anak Bapak sudah membaca nomor 1, sementara yang nomor 2 perbedaan ya zina muhson dan zina ghair muhson. Kira-kira sama atau beda? Beda. Baik anak-anak, waktu mengerjakan sudah selesai. Kira-kira apakah ada kelompok yang mau mempresentasikan hasil diskusinya? Oke, dengan kelompok berapa? Kelompok 1. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Di sebuah platform media sosial sedang tren konten video call berdua dengan lawan jenis yang bukan mahram dengan pakaian yang tidak menutupi aurat secara sempurna. Banyak remaja menganggap hal ini biasa sebagai bentuk ekspresi diri. Apakah perilaku dalam kasus di atas termasuk kategori mendekati zina? Berikan alasan logisme. Ya, tindakan tersebut termasuk ke dalam kategori mendekati zina, walaupun dalam bentuk ekspresi diri, tetapi tetap haram karena belum mempunyai hubungan yang sah dan atau halal. Apalagi memakai pakaian yang tidak menutupi aurat secara sempurna dan termasuk dosa besar karena mendekati zina. Pengertian dari zina muhsan, yaitu zina yang dilakukan oleh orang yang sudah pernah menikah secara sah atau sudah punya pasangan halal, baik masih menikah maupun sudah cerai. Sanksi hukuman Islamnya dikenai hukuman rajam apabila terbukti dengan syarat-syarat yang sangat ketat menurut hukum Islam. Yang kedua ada zina ghairu muhsan. Pengertiannya yaitu zina yang dilakukan oleh orang yang belum pernah menikah. Saksi hukuman Islamnya yaitu dikenai hukuman 100 kali cambukan dan diasingkan selama 1 tahun menurut sebagai pendapat ulama. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1 ya. Oke, jangan dulu ke mejanya. Nah, kira-kira anak-anak dari kelompok yang lain nih, apakah sama jawabannya dengan kelompok 1? Sama. Oke, intinya buat kasus yang pertama melakukan video call dengan yang
bukan mahram apalagi mengenakan pakaian seksi. Kira-kira boleh atau tidak? Tidak. Zina muhsan itu zina yang seperti apa? Yang dilakukan oleh orang yang sudah menikah. Hukumannya di gimana? Dirajam. Dirajam teh di gimana? Dilempari batu sampai mati. Kalau zina ghair muhsan seperti apa? Dilakukan apabila orang tersebut belum menikah. Apakah hukumannya sama dengan yang muhsan? Beda. Hukumannya digimanakan yang ghair muhsan? Dicambuk 100 kali. Oke, dicambuk 100 kali. Sampai mati atau tidak? Tidak. Ya, jadi kalau yang ghair muhsan mah setelah dicambuk tetap ya boleh hidup seperti pada umumnya. Oke, sekali lagi tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, silahkan kembali ke tempat duduknya. Nah, anak-anak, setelah tadi kalian berdiskusi seputar zina muhsan dan ghair muhsan, di sini sebagai pelengkap anak-anak, kita tidak boleh sembarangan. Misalkan ada orang yang belum menikah, tiba-tiba kita cambuk. Sementara orang yang sudah menikah tiba-tiba kita rajam. Tidak boleh sembarangan karena harus memenuhi syarat-syarat hukuman zina. Ya, 2 syarat ini anak-anak harus dipenuhi, bukan hanya dalam Islam melainkan sesuai juga dengan KUHP atau negara Indonesia. Ya, dimulai dari yang pertama nih. Nah, yang namanya zina tentu saja dilakukan oleh pasangan yang tidak sah, ya. Jadi pastikan orangnya benar-benar tidak sah dalam pernikahannya. Lalu yang kedua nih, pastikan orang yang berzinanya itu sudah baligh, ya, sudah mukalaf. Kalau belum baligh bagaimana? Kalau belum baligh tetap dosa, tetapi tidak dikenakan hukuman cambuk ataupun rajam, gitu. Nah, kemudian yang ketiga nih, mereka itu yang berzina wajib dilakukan tanpa paksaan. Jadi seandainya kalau ada seorang perempuan diperkosa, apakah perempuan tersebut dikenakan hukuman cambuk atau rajam? Tidak, ya, karena salah satu syaratnya harus dilakukan tanpa paksaan. Dan yang terakhir nih, kalau kita memergoki orang yang sedang berzina, wajib ya minimal saksinya berapa? 4 ya, dan lebih spesifik 4 itu laki-laki, sementara perempuan 8 orang. Ya, jadi untuk buktinya itu anak-anak yang ketiga ini bukan ketiganya melainkan beberapa opsi. Yang ke-1 kepergok oleh 4 orang, yang kedua meski nggak kepergok dia ngaku, ya, dan yang ketiga ternyata meski nggak kepergok dan dia tidak ngaku, terindikasi dia itu sedang hamil, ya. Jadi orang-orang tersebut bisa dikenakan hukuman cambuk atau rajam. Nah, tetapi anak-anak, kita itu hidup di negara mana? Negara Indonesia, yang mana mengamalkan hukum Islam saja tidak. Tetapi ada juga yang namanya hukum KUHP. Dan kenyataannya anak-anak yang dipakai itu adalah yang kanan, ya. Jadi kalau kalian melihat dia seseorang yang berzina, boleh tidak dicambuk atau dirajam oleh kalian? Tidak boleh, karena negara kita tidak melaksanakan hukum Islam. Yang di Indonesia mah pakainya yang kedua, ya, laki-laki dan perempuan yang sudah menikah, ya, itu bisa dikenakan hukuman zina apabila nih, catatan, apabila dituntut oleh salah satu pihak. Misalkan suami istri, suaminya selingkuh, ya, istrinya nuntut dia, ya, di pengadilan untuk dihukum penjara. Bisa atau tidak? Bisa. Tapi kalau istrinya gak nuntut, maka suaminya dipenjara atau tidak? Tidak. Nah, inilah perbedaan hukum Islam dengan hukum Indonesia atau yang ada di KUHP. Dapat dimengerti anak-anak? Dapat. Alhamdulillah, kalau sudah mengerti, akhirnya kita masuk ke bagian penutupan. Bagian refleksi yang paling akhir.
Nah, kira-kira bagaimana untuk pelajaran hari ini? Apakah menyenangkan anak-anak? Menyenangkan. Apakah kalian mendapatkan ilmu baru? Mendapatkan. Alhamdulillah, kalian jadi tahu apa itu zina muhson dan zina ghair muhson. Hukumannya seperti apa? Ada yang dicambuk, ada juga yang dirajam. Semoga kita semua bisa terhindar dari yang namanya zina. Amin. Baik zina muhson ataupun zina ghair muhson. Oke, tadi yang tampil ke depan itu kelompok berapa? Kelompok 1. Sekali lagi anak-anak, kita beri apresiasi untuk kelompok 1 ya. Lalu untuk minggu depan anak-anak dipersiapkan kembali masih materi tentang larangan zina, dan minggu depan rencananya kalian dari kelompok yang sekarang ini akan membuat poster terkait larangan zina. Siap anak-anak? Siap. Oke, ya. Bapak tunggu untuk pertemuan yang akan datang, dan semoga kita bisa dipertemukan kembali di pertemuan yang akan datang. Ya. Sebagai penutup anak-anak, mari kita membaca doa kafaratul majlis bersama-sama. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak atas perhatian kalian. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari Bapak, karena sesungguhnya yang sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Bapak pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi